Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi dari Pastor Agustinus Yu pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tilitlah kami dari surga. Kami yang berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan sabdamu. Semoga karenanya hati kami terbuka terhadapmu. Tetap mengagungkan keagunganmu, kerahimanmu. Semoga kami tiap-tiap hari makin dekat dengan Engkau dan makin percaya akan Engkau. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Buku Harian Santa Faustina, nomor 730. Dalam retret ini, aku akan terus membuat engkau berada di dekat hatiku, sehingga engkau dapat mengenal kerahimanku dengan baik, yakni kerahimanku terhadap umat manusia, khususnya terhadap orang-orang berdosa yang malang. Buku Harian Santa Faustina nomor 731. Pada hari pembukaan retret, aku dikunjungi oleh salah seorang suster yang telah datang untuk mengikrarkan kaul kekal. Ia mencurahkan isi hatinya kepadaku bahwa ia tidak percaya akan Allah dan berkecil hati saat menghadapi hal-hal sepele sekalipun. Aku menjawab kepadanya, "Baik sekali bahwa engkau mengatakan hal ini kepadaku, suster. Aku akan mendoakan engkau." Dan aku berbicara singkat kepadanya mengenai betapa hati Tuhan Yesus sangat terluka karena ketidakpercayaan, khususnya ketidakpercayaan dari pihak jiwa yang terpilih. Ia mengatakan kepadaku bahwa mulai dengan kaul kekalnya, ia akan mengamalkan pengharapan. Kini aku tahu bahwa bahkan jiwa yang sudah dipilih dan sudah sangat maju dalam hidup membiara atau hidup rohani, tidak memiliki keberanian untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ini terjadi karena jiwa-jiwa itu tidak mengenal kerahiman Allah yang tak terselami, serta kebaikannya yang sungguh besar. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerahiman Allah yang paling nyata bagi kita ialah waktu Yesus itu wafat di kayu salib. Di kayu salib itu ia menyerahkan diri kepada kita semua yang berdosa. Ia menebus kita dengan tubuh dan darahnya, seluruhnya untuk kita. Dosa manusia terlalu besar dan terlalu banyak, sehingga kita lihat kita tidak bisa ditebus oleh apapun dan oleh siapapun di dunia ini, kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya menurut Thomas Aquino, ia mengatakan sebenarnya setetes darah Kristus saja sudah cukup untuk menebus semua dosa kita. Tetapi Yesus tidak merasa
mau seperti itu. Ia mau lebih lagi. Ia menyerahkan seluruhnya kepada kita. Nyata bahwa serdadu yang menusuk lambungnya keluarlah pada akhirnya setetes air dan setetes darah. Artinya seluruh darahnya diberikan untuk manusia. Dan ia sudah berkata, tidak ada cinta yang lebih besar daripada seorang yang mau memberikan hidupnya bagi saudaranya. Nampak di sini, saudara-saudari, kasih Yesus itu besar sekali. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia memberikan dirinya untuk manusia, untuk dunia yang kotor ini. Inilah kasih Tuhan, kerahimannya yang luar biasa. Dan ya memang Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku datang untuk orang yang sakit. Dan seperti Suster Faustina tadi, banyak orang berdosa yang malang. Orang berdosa yang malang ialah orang yang sadar bahwa dia berdosa, mau memperbaikinya, tapi ia sendiri tidak bisa dan sulit mengendalikan dirinya. Dosa yang ada dia tahu, tapi sulit sekali diubahnya. Itulah pendosa yang malang. Dan Yesus menebus kita bukan hanya untuk orang-orang yang baik. Yesus menebus kita justru untuk orang-orang yang berdosa. Kesitulah arah belas kasihannya. Lalu dalam buku bacaan harian itu, waktu Suster Faustina dalam retret sedang menjalaninya, diberitahukan ada seorang suster yang datang kepada dia untuk minta nasihat. Dan suster itu katanya sudah hampir bergaul kekal. Ini berarti kalau sudah hampir kau kekal, ia itu sekurang-kurangnya sudah 6 tahun lamanya hidup di dalam biara. Ia sudah cukup bisa memikirkannya. Tapi ia masih bimbang. Dan memang ada yang sudah 6 tahun, tetapi yang belum matang. Mungkin seperti suster yang datang kepada Suster Faustina. Dan dalam biara punya peraturan, kalau sampai 6 tahun, dia itu belum mantap untuk bergaul kekal. Ia diberikan lagi 1-2 tahun untuk lebih merefleksikan diri. Masuk, tetap, atau keluar. Dan paling lama suster itu bisa memakainya sampai tahun yang ke-9 sebagai suster. Dan sesudah tahun ke-9 itu, yaitu harus memutuskan dengan definitif. Apakah dia terus, apa dia memang minta keluar. Dan suster yang datang itu hampir kau kekal. Jadi sudah cukup lama ia berpikir. Dan apa katanya kepada Suster Faustina? Dia datang pada Suster Faustina dan mengatakan, ia itu tidak percaya akan Allah lagi. Dan ia cepat katanya tersinggung. Walaupun hanya hal sepele saja.
Faustina mengatakan, syukurlah engkau datang dan saya akan mendoakan engkau. Lalu Suster Faustina bicara kepada dia betapa hati Yesus sangat dilukai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Apalagi oleh kaum yang terpilih, suster-suster, frater-frater yang sudah berkecimpung mengasihi dia. Masih ada orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Yesus merasa sangat tersinggung. Karena itu ia menasihati dia. Dan ia ingin mendoakan dia. Sesudah itu, sebelum suster itu keluar, selesai bicara dengan Faustina, ia mengatakan, nanti sesudah saya kau kekal itu, saya akan mengandalkan pengharapan. Mungkin di sini mau dikatakan ia tidak keluar dan ia mendengarkan nasihat Suster Faustina dan akan mulai lagi berpengharapan dan bukannya tidak percaya kepada Tuhan. Kita saat ini, saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa banyak jiwa-jiwa yang sudah terpilih oleh Allah, tetapi belum maju di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin mereka sudah mempunyai spiritualitas yang baik, tapi untuk berani mempercayakan dirinya seutuhnya kepada Tuhan, seringkali itu masih kurang. Dan Faustina ingin, dan dia tahu apa menjadi penyebabnya. Faustina mengatakan, karena jiwa-jiwa itu tidak mengenal kasih Allah yang tidak terselami itu. Mereka tidak mengenal kebaikan yang sungguh besar dari Yesus. Akhirnya kita semua berkesimpulan bersama dengan Faustina mau mengatakan, banyaklah berdoa bagi orang-orang yang sudah terpilih, yang masih ada di dalam biara rohaniwan dan rohaniwat. Karena mereka itu seringkali kurang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan meneguhkan mereka. Karena makin kita mengenal kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kita melihat kita berkembang dan makin mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin.